gubernur lah. Arek dipilih gitu. Gubernur dipilih. Kurang Bandung udah pilih kurang kota. Iyalah. Udah? Ya. Terima kasih. Pak Nuhun. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Adi Saputra. Pak Dedi. Mana hadinya mana? Banyak menurut dikit, Pak. Banyak menurut dikit, Pak. Hadinya mana? Ini ada. Baju tag kan belum? Baju tag dulu, baju tag. Baju tag. Ini paling di sini. Nah. Baju tag. Ya, Pak Kak. Bawa siapa aja. Ntar dulu saya tuh udah badannya kecil, gak gencet lagi. Ya, udah. Ya, bawa siapa aja kan hari ini, terus tujuannya apa? Hari ini saya mengantar, kan tugas saya mengantar keluarga Hadi Saputro atas nama putranya yang sudah dikuasakan pada kawan-kawan Peradi, sama ibunya. Ibu siapa? Humaina. Ibu? Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra, Ibu Humaina. Humaina. Jangan gemeter, Bu. Ibu Humaina ya. Dari mana, Ibu? Dari Karya Bakti. Kecamatan, Kesambi. kota, Kelurahan Karya. kotanya Cirebon. Mereka adalah orang tua dari Hadi Saputra. Hadi Saputra itu salah satu terpidana dari 7 terpidana hukuman seumur hidup yang sampai hari ini masih mendekam di penjara. Mereka semuanya kan sudah tahu akan mengajukan peninjauan kembali. Menuju peninjauan kembali itu tidak sembarangan. Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup sehingga ketika diajukan mereka harus terbebas dari dekaman penjara. Dari rangkaian peristiwa yang sudah kami sampaikan ke sini, mereka pertama dulu menyampaikan laporan terhadap dugaan kesaksian palsu Pak RT Pasren dan anaknya Abdul Kafi. Yang kedua, dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Nah, ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Pak Rudiana. Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Laporan Ibtu Rudiana ini terkait apa yang mau difokuskan? Oh ya, materi yang akan dilaporkan biarkan kuasa hukum yang menyampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Betul, pada hari ini kami kuasa hukum dari terpidana, ya kami mendapatkan kuasa kan dari 6 terpidana. Yang hari ini akan melaporkan itu 1 terpidana atas nama Hadi Saputra akan melaporkan Aibtu ya saat itu, yang sekarang Ibtu Rudiana. Terkait apa? Terkait apa yang dialami tahun 2016, kan gitu kan? Isinya apa? Tunggu nanti sesudah kami melakukan laporan ya. Nanti kami akan sampaikan apa isinya. Saat ini kami tim lengkap nih. Ada Mas Dwi Anto selaku Ketua Harian DPN Peradi, dan juga ada Mas Asido Huta Barat ya, Ketua PBH Pusat, dan juga ada kuasa hukum lain, ada Bang Ruli. Kami tim lengkap nih di sini, ada Mbak Riri dan yang lain, semua kami lengkap sini. Kami hadir di sini kurang lebih hampir mau 25 orang kali ya, tim kuasa hukum. Bang, ya, mendampingi. sedikit bocoran Bang, dugaan kesaksian palsu seperti apa yang dilakukan?
Jadi gini, kami bukan hanya melaporkan tentang kesaksian palsu ya, tapi melaporkan tentang apa yang mereka alami ya. Kan sebagaimana kita tahu bahwa selama ini ada isu tentang penganiayaan, ada isu tentang penyiksaan, ada isu tentang penekanan secara psikis ya. Itu salah satu yang akan kami laporkan mewakili Hadi Saputra. Apakah betul itu kita uji kan gitu loh. Karena ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kami lampirkan gitu kan. Terpidana aja yang melaporkan, terpidana lain yang melaporkan terkait ini. Mungkin Bang Ruli bisa tambahkan, Bang Ruli sama Mas Dwi. Kenapa yang melaporkan cuma satu terpidana? Kali ini memang baru Hadi Saputra. Tentu saja Hadi Saputra itu kan memerlukan saksi-saksi dan bukti-bukti kenapa dia melaporkan. Nah, untuk itu maka kawan-kawan terpidana yang lain hari ini mungkin hanya sebagai saksi dulu. Gitu. Mungkin besok atau lusa kalau kita memungkinkan bisa saja kita juga akan melaporkan yang lainnya juga atas 6 terpidana yang saat ini ada di dalam. Bang, tapi Ini terkait penganiayaan foto lebam yang beredar di dalam penjara atau yang Antara lain itu. Bang, tapi ini ada kaitannya dengan permintaan kuasa hukum untuk mengembalikan tahanan ke Cirebon apa gimana? Oh itu enggak. Kalau pengembalian tahanan Cirebon itu kami sudah kirim surat kemarin itu kepada Dirjen Pas dan juga kepada ketua-ketua lapas supaya para terpidana ini dikembalikan ke lapas asalnya. Kenapa? Karena kasihan keluarganya mau menemui aja susah, harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak ke Bandung. Padahal yang biasanya mereka dekat di Cirebon sana bisa berhubungan. Nah ketika dia ke Bandung pun sampai hari ini keluarga Sudirman hanya orang tuanya saja yang boleh. Ini kan juga, tapi saya nggak mau berdebat di situ deh. Saya hanya mau bilang bahwa yang bertanggung jawab atas semua ini adalah kepala lapas. Maka kami minta kepala lapas untuk mengembalikan para terpidana ini ke Cirebon. Karena persoalan dengan Bandung saya kira udah selesai. Masalah Peggy kan udah selesai. Nggak ada lagi, apalagi yang ditunggu gitu. Itu saja itu mengenai surat ya. Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lain ya di Cirebon, dia dilaporkan apa? Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa, gitu. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Kita uji nih. Berarti penganiayaan apakah ada juga laporan terkait dugaan kesaksian? Ya udah otomatis di dalamnya udah ada di dalam. Jadi Bukti yang dibawa apa aja, Bang? Hah? Saya nggak akan perlihatkan, tidak akan perlihatkan pada bapak-bapak nanti setelah LP lah. Nanti kita akan perlihatkan semuanya ya. Sama-sama ya. Ya, jadi intinya permohonannya bagi saya adalah ini kan saya mengawal warga ini kan dari aspek sosial, bukan pada aspek hukumnya karena itu bukan ranah saya. Dari sisi aspek sosial, ini masyarakat keluarga 7 terpidana sesungguhnya sudah tidak punya kemampuan apapun, sudah berhenti bekerja, setiap hari harus pergi ke Bandung, itu pun atas dorongan dan bantuan keluarga Peradi, sehingga mereka tidak memerlukan ongkos lagi. Kemudian ke depan saya minta aspek-aspek sosial itu diringankan dengan cara para terpidana dikembalikan lagi ke lapas Cirebon, karena itu akan menekan angka kos ekonomi mereka, sehingga nanti grafik BPS-nya meningkat, ekonomi mereka meningkat lagi, dan itu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi sosial, saya sebagai warga masyarakat Jawa Barat, ini kan publik harus tahu bahwa Pak Rudiana itu melaporkan derita yang dialami oleh anaknya itu sebagai pribadi, sebagai masyarakat sipil biasa. Kemudian setelah Pak Rudiana melaporkan, tadi disampaikan oleh kuasa hukum, Pak Rudiana menangani. Jadi peristiwanya adalah Pak Rudiana melaporkan sebagai warga sipil, kemudian Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari satuan unit narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani. Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri.
Bapaknya sok ngomong apa? Sok ngomong aja. Wah, ini kan murni warga. Mau ngomong apa Bapak silahkan. Ya, kalau kita mah cari yang lurusnya aja. Pengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu aja. Dan yakin anak Bapak tidak terlibat gitu Pak? Insya Allah, karena anak sudah yakin dia itu nggak melakukan. Saya tanya sekali lagi, yakin anak Bapak tidak membunuh? Yakin. Yakin anak Bapak tidak memperkosa? Yakin. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tunggu setelah Bentar Pak. Kurang mundur biar Bentar Pak Dedi, bentar. Manakah tadi selama di atas? Ya, baiklah. Saya juru bicara Feradi hari ini. Bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan, ya kan? Sebagai warga sipil dia memberikan laporan. Kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi. Itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya, kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini, dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawaban. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya, ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian, ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan, ya kan, terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini rekan-rekan sekalian, seperti press conference yang tadi kami sampaikan, bahwa kami selaku kuasa hukum dari terpidana Hadi, ya, yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain, ya hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana, kan gitu kan, atas perbuatan yang kami laporkan, ya. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan. Kami sudah sampaikan semua. Kami tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Dugaan apa aja, Bang, yang terkait dengan dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu, ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitulah kita ini. Berarti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang dianiaya? Oh iya, ya mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas, kan, sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Apa aja yang dianiaya? Pak, dianiaya oleh Rudiana ini apa aja yang bentuk penganiayaan? Siapa aja, Pak? Mungkin Bang Ruli bisa sampaikan Ya. bentuk penganiayaan. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami, dari mulai injak-injak, kemudian pukulan, kemudian gembok
kepala dikenakan kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari ini masih ada hal seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan ini hal-hal yang sebetulnya udah di luar kemanusiaan lah ya. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan. Ya kami minta untuk penyidik atau untuk Polri untuk membedah ini semuanya. Karena masalah ini tentu dengan rangkaian laporan yang kami lakukan itu semua akan menjadi novum buat kami. Jadi di sini nggak ada unsur balas dendam, tapi kita mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita mencari kebenaran material. Pasalnya ada berapa aja? Dokter Alsido mungkin bisa. Ya boleh. Ya, jadi mungkin pertama-tama kami mengapresiasi ya dan menyambut baik bahwa laporan ini diterima. Ya, ini menunjukkan konsistensi daripada Pak Kapolri juga yang memang ingin supaya yang dahulu yang tidak dilakukan dengan dasar penyidikan scientific crime investigation ini menjadi pintu pembuka juga. Jadi sekali lagi ini bukan urusannya dengan instansinya, tetapi yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Deddy ini terhadap personal. Karena memang inilah yang menjadi persoalan yang membuka permasalahan sampai dengan klien ini, para klien menjadi terpidana ya, karena daripada Pak Rudiana ini laporannya, jadi model B itu. Nah ini kami harapkan dengan adanya laporan ini diterima, semoga nanti kebenaran ini bisa dapat diungkapkan. Pasalnya sendiri diterapkan pasal berapa aja? Silakan Pak Jutek. Ya, silakan pasalnya dibaca. Pasalnya yang kami laporkan ada 422 ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242 ya, antaranya itu. Nanti kita biar penyidik lah yang menentukan ya. Masing-masing ancamannya sendiri bang, masing-masing ancamannya sendiri berapa? Rudiana ini kan saling berkaitan juga dengan dua laporan sebelumnya ya, KRT Pasren dengan Pak AR dan Dede. Nah, harapannya ini apakah penyelidikannya untuk digabung saja atau seperti apa Pak? Gini, karena peristiwanya kan tentu berbeda, yang dituduhkan, yang dilaporkan berbeda. Kalau digabung pasti nggak akan mungkin, karena yang kita laporkan ini pasalnya pun berbeda, tindakannya pun berbeda. Kenapa kami laporkan? Kami berharap para penyidik, kami percaya seperti yang diharapkan tadi Pak Kapolri, kepolisian, Kabak Reskrim dan teman-teman di polisi di sini saat ini kesempatan buat kita untuk merekonstruksi ulang, menjadi pembanding kan gitu kan? Karena menjawab keraguan masyarakat terhadap hasil putusan yang sudah inkrah tahun 2016 yang lalu. Ya kan, kalau terus kita berpatokan kita melakukan itu berdasarkan yang sudah inkrah itu, ya tentu nggak akan selesai-selesai. Itu sebabnya kami coba membuat LP ini, ya kan, terhadap tiga LP kita sudah lakukan. Pasren, kemudian Kavi, Aib dengan Dede, sekarang dengan Pak Rudiana ya. Kita harapkan ini pintu masuk, coba diselidiki, betul nggak peristiwa itu, kan gitu kan? Dengan versi yang sekarang berdasarkan fakta-fakta baru yang terungkap kan gitu kan, nanti kita akan sandingkan kan gitu kan, apakah peristiwa itu benar masih seperti rangkaian peristiwa tahun 2016 yang diputuskan sampai Mahkamah Agung atau ada fakta baru gitu kan. Nah, itu harapan kami, sehingga harapan kami ada sekali lagi, tolong kepada para penyidik ya, kepada Kabak Reskrim, Kapolri ya, tanganilah ini sesuai dengan prosedur, tanganilah ini sesuai dengan harapan masyarakat, pencari keadilan, bukan untuk yang salah dibenarkan atau yang benar disalahkan. Kami juga nggak berharap begitu. Kalau memang peristiwanya begitu, tolong hadirkan kepada kami bukti-bukti itu yang kami laporkan itu, ya kan, sehingga kalau memang para terpidana klien kami ini bersalah nggak apa-apa, tapi sampai saat ini kami meyakini bukan mereka pelaku, kan gitu kan, bukan mereka pelaku dalam peristiwa tahun 2016 yang lalu dalam kasus ini. Itu demikian. Bukti yang kita bawa banyak ya, ada surat kuasa pertama itu pasti untuk pelapor. Yang kedua adalah BAP, kan gitu kan, Rudiana, ada putusan
pengadilan 03 dan 04 kita lampirkan, kemudian ada digital ya, ada potongan-potongan video, kemudian ada pernyataan dari para terpidana dan juga yang lain, saksi yang lain. Potongan video ini potongan video penganiayaan atau apa? Oh bukan. Ya nantilah biar penyidik yang kan ya. Kita nggak masuk lagi, kita bukan membuka semua di sini. Kalau bukti penganiayaannya apa aja bukti yang disampaikan? Pengakuan. Oh, Pengakuan dan saksi. Dan ini masih ada. Dan masih ada berkas. Ada banyak. Cari aja di Google banyak itu kan. Ya iya dicantumkan. Itu kan sudah dari ini di Google banyak itu. Ya baik, bahwa kita hari ini tidak memiliki tujuan untuk mempidanakan orang, tidak memiliki tujuan untuk mempenjarakan orang. Kita punya tujuan untuk membebaskan orang. Nah kemudian menuju arah pembebasan itu harus melalui proses seperti ini, karena ini jalan yang terbaik menuju pembebasan. Dan kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita cari? Yang kita cari adalah rasa keadilan masyarakat. Yang bersalah harus dinyatakan bersalah dan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Kemudian agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat, sebaiknya Mabes Polri meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK, tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang dilakukan Mabes Polri adalah menentukan apakah peristiwa Eki dan Vina ini peristiwa pembunuhan atau peristiwa kecelakaan. Nah ini yang harus segera dilakukan oleh Mabes Polri. Saya pikir Mabes Polri memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik. Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul. Masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, CCTV. Kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di flyover. Kemudian dari sisi letak geografis, saya juga ada pertanyaan besar dari saya. Pertanyaan besarnya adalah, peristiwa Eki dan Vina meninggal itu di flyover berada di posisi Kabupaten Cirebon. Tetapi kenapa ditangani oleh Polresta Cirebon? Ini juga pertanyaan yang mesti dijawab sebenarnya dari sisi aspek SOP penanganan yang harus dilakukan. Itu saja pernyataan dari kami. Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti. Dan hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabareskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Kang Dedi, Kang Dedi terkait hasil tes DNA Peggy Cianjur gimana? Ya kita hari ini tidak ngomongin tes DNA. Ini kan karena nanti merancui pelaporan di Bareskrim. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri. Dalam bahasa sederhananya, ya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Pak, sini Pak. Rasman melaporkan ini kan. Pak, kenapa? Kenapa? Ancamannya berapa tahun, Bang? 4 sampai 9. Ya. Pak, lalu Pak. Bapak izin sekali Pak. Soal pengajuan PK jadinya penunggu proses ini selesai dulu. Oke, masalah pengajuan PK silakan abang yang jawab karena ini ranahnya kuasa hukum. Nah, Saya sudah sampaikan dari tadi ya, bahwa ini adalah rangkaian menuju kita mencari bukti. Jadi kami sangat hati-hati karena ini menyangkut nyawa orang, menyangkut usia dan menyangkut orang yang di dalam. Saya juga tidak berani untuk cepat-cepat
kami akan kumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya demi untuk kebebasan para terpidana Indra. Hari ini mungkin kita sudah punya rancangan itu, tapi kami akan cross-check lagi, disesuaikan lagi dengan bukti-bukti lain, maka tunggulah waktunya. Saya kira tidak akan waktu lama kita akan mengajukan ini. Kira itu. Ya sebenarnya secara yuridis, kalau kemudian yang dilaporkan nanti terbukti dan kemudian statusnya berubah, itu sudah otomatis 7 terpidana harus bebas. Gini, orang hakim jujur, hakim yang sederhana, hakim yang sudah memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat harus mendapat apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Karena Hakim Eman Sulaiman adalah hakim yang hari ini sudah menjadi seorang hakim yang mampu menjawab seluruh kegelisahan publik di Indonesia. Wajar Hakim Eman diberikan apresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan dilaporkan. Ya, tanggapannya bilang Hakim Eman Sulaiman dukun karena putusannya membebaskan Peggy Setiawan, bagaimana Kang? Ya rakyat Indonesia bisa menilai, ya kan, bahwa Hakim Eman Sulaiman hari ini adalah hakim yang terbaik, yang terjujur yang kita dapatkan pada saat ini. Nah, orang jujur, orang baik, orang terpercaya yang hari ini memuaskan seluruh hati rakyat Indonesia harus dihargai. Kemudian hari ini ada yang melaporkan, biarkan publik yang menilai, kan? Mana orang jujur, mana orang baik, gitu ya. Pesannya buat Rasman apa Bang? Kenapa? Pesannya buat Rasman apa Kang? Kenapa? Pesan buat Rasman. Saya tidak ada pesan apa-apa. Terima kasih, Kang.